Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Kabarnya gimana Bu? Bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Kus. Pak Kus bagaimana ini hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Terang benderang cerah ya secerah hari ini ya Bu. Betul Pak. Iya. Ini hari ini nih hari yang luar biasa Bu Yulin sama Pak Keden ya. Untuk melaksanakan kegiatan ya. Dari kegiatan hari ini, kegiatan apa nih Bu Yulin? Coaching Pak. Coaching ya? Iya, saya sama Pak Didin akan melaksanakan coaching. Coaching ya. Coachnya Ibu Yulin ya. Oke. Sama Pak Keden sebagai coachingnya. Nah, apa saja sih yang sudah disiapkan oleh Bu Yulin? Oke, yang pertama jelas saya sudah berkoordinasi terutama masalah waktu ya Pak Didin untuk yang jelas persiapan waktu. Terus yang kedua, saya sebagai coach jelas sudah harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk nanti melaksanakan coaching dengan Pak Didin. Bagus ya. Tadi ya pertanyaan berbobot ya. Mungkin ini loh, rubriknya tadi apa yang dilaksanakan? Menggunakan alur tirta Pak. Kita akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Coba jelaskan Bu Yuli, alur tirta maksudnya gimana? Bagaimana itu tahapan coaching ya Pak. Yang pertama itu T-nya tujuan, I-nya identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Oke, sih bagusnya. Ya. Jadi kompetensi yang nanti akan dikembangkan apa tadi Bu Yuli? Kompetensinya itu saya ingin bisa mencapai kompetensi yang pertama present kehadiran penuh, yang kedua aktif bertanya, terus yang ketiga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Pak Dede. Nah, harapan dari tujuan coaching tadi, kegiatan coaching ini loh, ini apa nih? Harapannya jelas nanti pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar, dengan baik, terus Pak Dede bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih informasinya Ibu Yulin. Silahkan untuk melaksanakan kegiatan coaching hari ini dan mohon izin saya akan memantau ya melaksanakan hari ini sebagai observer. Mohon izin, silakan Bapak Ibu berdua melaksanakan kegiatan coaching, saya akan mencatatnya sebagai hasil observasi ya pengamatan saya. Demikian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Alhamdulillah baik. Pak Dede bagaimana nih hari ini Alhamdulillah kabarnya? hari ini saya luar biasa semangat sekali karena bertemu dengan Bu Yulin. Ya, harapannya saya mau berdiskusi dengan Bu Yulin ini. Ngomong-ngomong ini Pak Dede pengen ketemu saya, pengen berdiskusi masalah apa ini Pak? Iya nih Bu Yulin, sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Bu Yulin kaitannya dengan pembelajaran PJOK, terutama praktek yang saya laksanakan setiap minggu pada beberapa kelas, terutama di kelas 5 Bu Yulin. Jadi saya menjumpai anak-anak ketika praktek PJOK di lapangan itu kurang aktif Bu Yulin. Jadi saya masih ingin menggali lagi apa yang saya harus terapkan dalam pembelajaran saya, terutama dalam praktek di lapangan, Bu Yulin. Oh, jadi pembelajaran praktek PJOK dan memfasilitasi semua murid ya Pak, dan muridnya itu ada yang kurang aktif dalam pembelajaran praktek di lapangan. Nah itu Pak Deden kok bisa tahu murid Pak Deden itu kurang aktif itu dari mana itu Pak? Iya Bu Yulin, saat pembelajaran tentunya saya memantau semua mobilitas apapun yang dilakukan oleh murid dalam pembelajaran, utamanya dalam pembelajaran praktek di lapangan itu ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam bergerak karena saya kalau analisa saya itu berkaitan dengan postur tubuh yang mungkin perlu penanganan atau tindak lanjut yang lebih mendalam dari saya Bu Yulin. Oh iya Pak. Jadi ada anak yang kurang aktif ya Pak, mungkin karena postur tubuhnya. Kemudian
kira-kira rating pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu antara 1 sampai 10, Pak Dede itu ada di rating berapa itu Pak? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya berkaitan dengan pembelajaran praktek PJOK di lapangan, saya merasa rating saya dalam pembelajaran praktek di lapangan masih di angka 6 itu sudah maksimal bagusnya Bu Yurin. Jadi perlu banyak sekali yang harus saya gali, perlu banyak sekali yang harus saya kembangkan lagi supaya pembelajaran yang saya lakukan itu membuat anak aktif dalam pembelajaran, terutama yang di praktek, karena tidak semua anak bisa aktif dalam pelaksanaan praktek pembelajaran PJOK, khususnya pada lari yang saya sedang laksanakan kemarin itu Bu Yurin. Jadi Pak Deden harapannya anak-anak bisa aktif pada pembelajaran PJOK di lapangan, terutama pada lari nih Pak dan mungkin nanti ratingnya pengen mencapai yang di angka berapa Pak? Pasti nggak hanya stagnan Iya, tentunya namanya rating harapannya pasti ada progres ya Bu ya. Progres itu dalam artian ada kenaikan kan. Mungkin saya ingin mencapai di angka 9 itu Bu Yurin. Nggak 10 sekalian Pak? 10 saya bertahan dulu ya, supaya nanti di lapangan akan ada kendala, ada progres naik sampai 9, nah itu baru nanti saya mungkin menggali lebih dalam lagi supaya pembelajaran itu mendekati sempurna atau mencapai angka 10 gitu. Luar biasa sekali nih Pak Deden ini. Terus rencana pembelajaran yang bagaimana ini Pak yang pernah Pak Deden laksanakan yang sudah memunculkan keaktifan dari anak-anak yang ada masalah dengan mungkin postur tubuhnya itu Pak? Iya baik Bu Yurin, jadi rencananya saya yang sudah saya lakukan dan menurut saya itu membuat anak yang memiliki postur tubuh yang lebih begitu, itu saya memberikan permainan, namun permainan dalam bentuk lari ya Bu ya, namun itu memberikan tidak ada penekanan khusus. Penekanan khusus di sini adalah tidak mewajibkan si anak itu yang memiliki kekurangan aktifan itu untuk lari yang dengan sesemangat mungkin tadi. Tapi saya memberikan keluasan dalam artian cukup berlari, yang penting ya si anak itu bergerak dan mau mengikuti dengan aktif begitu. Jadi tidak hanya sekedar karena saya posturnya sudah besar, saya mau duduk-duduk saja, saya sampai saja ingin menghilangkan stigma itu pada murid-murid yang terutama yang memiliki posturnya besar begitu. Jadi artinya ketika saya memberikan keluasan anak-anak yang posturnya besar itu tetap harus ikut bergerak, namun mungkin diperkecil lingkupnya. Kalau yang lain yang punya ideal mau larinya sekencang apapun atau seluas apapun, sejauh apapun, saya fasilitasi silakan. Tapi harapannya bagi yang posturnya besar itu tetap harus bergerak, namun tidak memberikan keharusan harus jauh ini, harus berapa langkah, berapa menit atau waktunya lama, itu tidak seperti itu. Jadi tetap memberikan kesempatan pada si anak untuk selalu bergerak, dan harapannya apa yang saya harapkan anak itu menjadi mau bergerak atau lari, yang saya menjadi permasalahan itu mau itu menjadi mau. Jadi seperti ada diferensiasi ya Pak untuk praktek di lapangannya. Nah ini pembelajarannya yang akan dilaksanakan tadi ya Pak ada pembeda untuk anak-anak yang memang berpostur tubuh besar. Nah ini mungkin Pak Deden dalam melaksanakan praktek di lapangan itu pasti ada kendala atau hambatan, tantangan mungkin Pak? Iya, pasti yang akan saya rencanakan mungkin ya pasti sebuah rencana akan ada sesuatu hal yang menjadi tantangan tersendiri. Menurut saya, bagi saya, ketika saya akan melaksanakan pembelajaran yang ada sedikit keluasan kepada anak-anak yang memiliki postur tubuh besar, itu tentunya saya lebih kepada murid yang lain gitu, supaya harapannya tidak
iri gitu, iri dalam artian saya pengen yang sedikit sama dengan mungkin harusnya larinya bisa jauh, itu ternyata karena ada teman yang itu pengen sedikit seperti temannya, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa munculkan motivasi yang ada pada anak yang sudah memiliki motorik yang baik untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada. Bagus sekali nih, Pak Deden. Terus ada lagi kendalanya lagi Pak selain itu Pak? Ya, selain dari kendala yang tadi saya sampaikan juga berkaitan dengan ketika anak yang memiliki postur tubuh besar itu ketika sudah dalam durasi tertentu itu sudah motivasinya sedikit berkurang, itu menjadi motivasi anak tadi juga sudah merasa keringetnya walaupun baru bergerak belum terlalu banyak, tapi sudah keringetnya sudah bercucuran, itu yang membuat jadi mungkin itu juga untuk saya sendiri bisa menggali lagi supaya ini anak tidak merasakan capek begitu, walaupun sebenarnya geraknya itu belum terlalu maksimal, tapi karena mungkin dari yang dirasakan saya sudah berkeringat banyak walaupun bergerak sedikit, ternyata itu menjadi salah satu saya juga khawatir juga ini pada anak-anak yang memiliki postur itu untuk bisa bisa aktif seperti yang Pak gitu. Nah ini kira-kira Pak Deden, kapan ini Pak Deden akan mulai melaksanakan pembelajaran yang untuk di lapangan supaya lebih Pak anak-anak yang berpostur besar lebih termotivasi, lebih aktif untuk melakukan praktek di lapangan itu. Ya, saya berencana tentunya secepatnya Bu Yulin ya. Supaya apa ide yang sudah saya miliki ketika saya simpan tidak dipraktekkan mungkin juga nantinya hanya sebuah konsep saja, tapi harapannya ya pembelajaran berikutnya karena PJOK di kelas 5 itu kan seminggu sekali ya, 4 jam, 3, 5 kali 4. Jadi nanti minggu depan harapannya dan di pertemuan berikutnya saya sudah bisa mengimplementasikan apa yang menjadi konsep saya pada anak-anak yang memiliki motivasi yang kurang atau keaktifan yang kurang dalam bergerak, terutama dalam materi lari sprint tadi. Pak. Terus dengan siapa ini Pak Deden akan bekerja sama supaya terwujud apa yang diharapkan oleh Pak Deden? Ya betul Bu Yulin, tentunya untuk bisa saya menggali potensi saya harus berbagi juga, bercerita dengan teman-teman, dengan rekan guru PJOK dalam hal ini karena kami di lingkungan kampus Petungan ini kan ada 5 sekolah, jadi ada 5 guru PJOK ini komplek, jadi itu menjadi kelebihan kami untuk bisa saling bersinergi, berbagi cerita, khususnya karena di tempat kami ada guru yang paling senior yaitu Pak Apriniadi, mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau Pak Apriniadi yang sudah paling senior di sekolah kami, mungkin beliau lebih berpengalaman dalam memfasilitasi atau melayani peserta didik yang memiliki tadi kekurang aktifan seperti itu dengan Pak Apriniadi Bu Yuli. Berarti Pak Deden juga akan berkoordinasi dengan Pak Apriniadi. Oke Pak Deden, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang dekat ini Pak Deden dapat menyelesaikan apa sih yang Pak Deden harapkan, berkoordinasi juga dengan rekan sejawat tadi Pak dan anak-anak lebih termotivasi dan aktif, terutama untuk anak-anak yang berpostur tubuh besar itu Pak Deden. Ya, baik, terima kasih sekali Bu Yulin. Ini saya semakin tercerahkan setelah berdiskusi dengan Bu Yulin. Apa yang tadinya saya berpikir sendiri itu kayaknya berat banget melakukan perubahan ini ya, ketika saya berdiskusi dengan Bu Yulin saya menemukan solusi dari ide saya sendiri dengan difasilitasi Bu Yulin. Semoga nanti saya bisa mengimplementasikan kepada murid-murid. Terima kasih sekali Bu Yulin, terima kasih sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Semoga dapat terlaksana Pak. Amin. Anak-anak
lebih aktif dan termotivasi lagi. J. Terima kasih Bu Yuli. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yuni, Ibu Yuni Iya, telah Pak. melaksanakan tugas dalam kegiatan coaching ya. J. Coach nih. Apa yang Ibu Yuni rasakan nih setelah menjadi coaching dalam kegiatan coaching? J. Alhamdulillah tadi coaching dengan Pak Deden berjalan dengan lancar, J. Pak Deden bisa menemukan solusi atas permasalahannya terhadap anak-anak yang kurang aktif dan berpostur tumbuh besar, dan sangat bersemangat sekali. Saya senang, J, karena Pak Deden bersemangat sekali, Pak J, untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kompetensi yang tadi sudah disampaikan ya, sudah tercapai. Apa saja nih kompetensi yang sudah tercapai tadi? Kalau saya tadi sudah berusaha present ya Pak, sudah kehadiran penuh, terus aktif, terus yang mungkin yang masih kurang, saya masih kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi. Itu ya, perlu ditingkatkan lagi nih ya. Yang perlu ditingkatkan itu Pak, supaya Pak Deden bisa lebih menggali lagi. Jadi potensi yang ada di Pak Deden. Indikatornya tadi sudah tercapai ya, merasa plong tadi ya? Merasa senang, ada solusi untuk permasalahan praktek di lapangan. Terima kasih ya Ibu Yulin, Pak Deden sudah melaksanakan sama-sama. Saya sebagai pemantaunya di sini ya, sebagai pemantaunya, sebagai observer dan melaksanakan tugas observasi ini sudah saya laksanakan luar biasa. Sebagai catatan buat kami, Bapak Ibu berdua semakin ke depan semakin oke ya, semakin banyak kompetensinya dan bisa melaksanakan tugas dengan semakin baik lagi. Terima kasih Bu Yulin, Pak Deden. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.